Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Trihapsari dengan NPM 22163105552 dengan dosen pengampu mata kuliah teori peluang, Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Di sini saya ingin membahas soal-soal yang ada pada mata kuliah teori peluang dengan beberapa topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama sifat ukuran peluang, yang kedua distribusi khusus variabel acak diskrit, yang ketiga distribusi khusus variabel acak kontinu, yang keempat formula bias, yang kelima kejadian saling bebas dan tidak bebas, yang keenam kejadian saling bebas secara berpasangan, yang ketujuh sifat-sifat ekspektasi dan varians, yang kedelapan nilai ekspektasi dari variabel acak diskrit X, yang kesembilan nilai ekspektasi dari variabel acak kontinu X, yang kesepuluh nilai ekspektasi dari distribusi peluang kontinu, yang ke-11 nilai variansi dari distribusi peluang diskrit, yang ke-12 nilai variansi dari distribusi peluang kontinu. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai sifat ukuran peluang. Jika dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 5 atau jumlah mata dadunya 8? Nah, kita misalkan nih, setidaknya salah satu dadu bermata 5 ini adalah A, jumlah mata dadunya 8 itu B. Nah, untuk mencari peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 5 atau jumlah mata dadunya 8 itu dengan rumus peluang gabungan dua kejadian. Karena ini merupakan kejadian gabungan dari dua, merupakan mencari peluang dari gabungan dari dua kejadian. Nah, rumusnya itu adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, kita cari dulu, eh, kita bikin tabel dari dua dadu, yaitu ini adalah peluang kejadian pertama, ini kejadian kedua. Jadi maksudnya pengundian pertama, ini pengundian kedua. Jadi eh, yang muncul 1,1 ini untuk dadu pertama, ini untuk dadu kedua gitu. Nah, jadi 1,1, 1,2, 1,3, seterusnya sampai 1,6, 2,1, seterusnya sampai 2,6, seterusnya sampai 6,1, sampai 6,6. Nah, kita cari nih setidaknya salah satu dadu bermata 5. Salah satu dadu bermata 5 itu adalah yang ini. 5,1, 5,2, 5,3, seterusnya sampai 5,6. Kemudian yang ini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 6,5. Nah, itu totalnya berapa sih? Totalnya adalah 11/36 ya. Yang mana ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini 5,5-nya sekali saja dihitungnya. Jadi, peluang untuk setidaknya salah satu dadu bermata 5 itu ada 11/36 per totalnya. Nah, kemudian peluang B itu jumlah mata dadunya 8. Nah, kita jumlahkan 6 ditambah 2 kan 8, 5,3 8. Yang hasil 8 yaitu ada 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 dan 2,6. Nah, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5/36. Jadi peluang B adalah 5/36. Kemudian peluang A iris B yang mana kedua-duanya eh, ada gitu. Jadi dia masuk ke peluang A, masuk juga ke peluang B. Masuk ke A, masuk ke B juga. Jadi ada 3,5 dan 5,3. Berarti ada 2 per totalnya 36. Jadi peluang A iris B adalah 2/36. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus peluang gabungan dua kejadian. Yaitu peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Di 11/36 ditambah 5/36 dikurang 2/36. Yaitu 11 ditambah 5, 16. 16 dikurang 2, 14. Jadi 14/36. Kita sederhanakan menjadi 7/18. Jadi peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 5 atau jumlah mata dadunya 8 itu adalah 7/18.
Oke, kita next ke soal yang kedua, masih tentang sifat ukuran peluang. Yang mana dalam sistem seleksi CPNS, seseorang yang telah memenuhi seleksi administrasi harus mengikuti tes SKD dan SKB. Diketahui peluang seseorang lulus SKD dan SKB berturut-turut adalah 0,4 dan 0,7. Jika peluang seseorang lulus keduanya adalah 0,28, tentukan peluang peserta tersebut lulus SKD tetapi tidak lulus SKB. Nah, kita misalkan nih peluang seseorang lulus SKD itu kan 0,4. Nah, kita misalkan dengan PA. Nah, kemudian peluang seseorang lulus SKB itu 0,7 kita misalkan dengan PB. Untuk peluang seseorang lulus keduanya yaitu 0,28 kita misalkan dengan peluang A iris B karena lulus keduanya. Oke, selanjutnya peluang peserta lulus SKD tetapi tidak lulus SKB itu adalah peluang A dikurang B. Nah, untuk rumus peluang A dikurang B itu adalah peluang A dikurang peluang A iris B. Yang mana peluang A itu kan 0,4 dikurang peluang A iris B itu 0,28. Jadi peluang peserta tersebut lulus SKD tetapi tidak lulus SKB adalah 0,12. Jadi dari 0,4 dikurang 0,28. Seperti itu. Dan next ke nomor 3. Masih sama tentang sifat ukuran peluang. Soalnya adalah dalam seleksi beasiswa pasca sarjana seorang calon awardee yang telah memenuhi seleksi administrasi harus mengikuti les akademik dan harus mengikuti tes akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, sebelum akhirnya mengikuti wawancara dan dinyatakan sebagai awardee. Berdasarkan data historis, diketahui bahwa peluang lulus tes akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris berturut-turut sebesar 0,85 dan 0,55. Jika peluang lulus keduanya adalah 0,47, 47, 0,47, maka peluang seseorang calon awardee tidak lulus setidaknya di salah satu tes adalah, nah kita misalkan nih peluang lulus tes akademik itu 0,85 dengan misalkan dengan PA, kemudian peluang eh, lulus tes kemampuan bahasa Inggris itu 0,55 kita misalkan dengan PB. Nah, peluang lulus keduanya tes akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris itu 0,47 kita misalkan dengan PA iris B. Nah, untuk peluang seseorang calon awardee tidak lulus setidaknya di salah satu tes itu adalah kita dengan peluang A komplement digabung B komplement. Nah, peluang A komplement gabung B komplement itu sama dengan peluang A iris B dikomplementkan. Itu sama dengan 1 dikurang P A iris B. Sama dengan 1 dikurang P A iris B itu 0,47. Jadi 1 dikurang 0,47 adalah 0,53. Jadi peluang seorang calon awardee tidak lulus tidaknya di salah satu tes adalah 0,53. Kita next ke nomor 4. Masih tentang sifat ukuran peluang. Suatu tempat wisata memiliki 5 loket pembelian tiket, loket 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan di jam-jam yang tidak sibuk atau hari kerja, seorang pengunjung 3 kali lebih mungkin memilih loket tengah atau loket 3 daripada loket 2 atau loket 4 yang 2 kali lebih mungkin dipilih dari loket yang di ujung atau loket 1 atau loket 5. Nah, misalkan PI adalah peluang loket I dipilih, peluang seorang pengunjung memilih 3 loket yang di tengah adalah, oke, ada 5 loket di sini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pengunjung 3 kali lebih mungkin memilih loket 3 daripada 3 kali lebih mungkin memilih loket 3 daripada loket 2 dan 4. Oke, kemudian kita ketahui lagi bahwa loket 2 dan loket 4 ini, atau loket 2 atau loket 4 itu 2 kali lebih mungkin dipilih dari loket yang di ujung, yaitu loket 1 dan 5. Nah, kita misalkan bahwa peluang loket 1 atau 5 itu X, kemudian peluang loket 2 dan 4 itu kan 2 kali lebih mungkin dipilih ya dari loket 1 dan 5. Jadi 2 dikali X.
Kemudian peluang loket 3 itu 3 kali lebih mungkin dipilih dari loket 2 atau 4. Jadi 3 kita kalikan dengan 2x. Jadi sama dengan peluang loket 3 itu 6x. Nah, kita totalkan dulu nih. Kita totalkan peluang loket 1 sampai 5 itu adalah eh, x ditambah 2x ditambah 6x ditambah 2x ditambah x. Itu totalnya 12x. Nah, peluang itu bernilai 1. Jadi, em, selalu bernilai 1. Jadi, 12x sama dengan 1. Ini kita sama-sama bagi 12. Jadi, x sama dengan 1/12. Oke. Jadi, kita ketahui bahwa nilai x itu kan 1/12. Maka peluang loket 1 sama 5 itu adalah 1/12. Peluang loket 2 dan loket 4 itu 2 dikali 1/12 sama dengan 1/6. Kemudian peluang ketiga itu 6 dikali 1/12 sama dengan 1/2. Nah, jadi peluang pengunjung memilih 3 loket yang di tengah, yaitu loket yang di tengah itu kan 3 loket, 1, 2, 3, 4. Berarti loket 2, 3, dan 4 ini adalah 1/6 ditambah 1/2 ditambah 1/6. 1/6 ditambah 1/2 ditambah 1/6. Yaitu kita samakan penyebutnya. Jadi 1/6 ditambah 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Jadi peluangnya adalah 5/6. Oke, kita next ke soal selanjutnya, itu distribusi khusus khusus variabel acak diskrit. Kedatangan pengunjung ke Taman Mini Indonesia Indah memiliki laju 10 orang per menit. Tentukan peluang terdapat 15 orang pengunjung yang berkunjung dalam 1 menit, dan tentukan peluang ada 14 sampai 16 orang dalam 1 menit. Nah, misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan kedatangan pengunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, maka X ini berdistribusi Poisson. Dengan di soal ini kita ketahui ada kata laju. Kata laju ini adalah lambda. Jadi eh, X berdistribusi Poisson. Kemudian eh, rumusnya itu adalah P X sama dengan K sama dengan lambda pangkat K per K faktorial E pangkat pangkat min lambda. Jadi karena pengunjungnya itu adalah 15 orang, peluang terdapat 15 orang, jadi PX sama dengan 15, K-nya itu 15, sama dengan 10 pangkat 15 per 15 faktorial E pangkat min 10. Itu hasilnya adalah 0,035. Kemudian peluang 14 sampai 16 orang, berarti X ini berada di antara 14. X-nya ini 14 sampai 16, jadi 14 X lebih dari sama dengan 14 dan X kurang dari sama dengan 16, maka kita masukkan X-nya ini dari 14 sampai 16, jadi kita tulis sigma X sama dengan 14 sampai 16, 10 pangkat X per X faktorial E pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat 14 per 14 faktorial E pangkat min 10 ditambah 10 pangkat 15 per 15 faktorial E pangkat min 10 ditambah 10 pangkat 16 per 16 faktorial itu di E pangkat min 10. Itu sama dengan 0,052 ditambah 0,035 ditambah 0,022 sama dengan 0,109. Jadi untuk peluang terdapat 15 orang pengunjung yang berkunjung dalam 1 menit itu adalah 0,035, dan peluang ada 14 sampai 16 orang dalam 1 menit itu 0,109. Oke, kita next ke soal selanjutnya, yaitu distribusi khusus variabel acak diskrit.
Yaitu nomor 6, sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 4 kali. Jika X adalah jumlah sisi gambar yang muncul, berapakah nilai peluang X sama dengan 3? Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah sisi gambar yang muncul, maka X ini berdistribusi binomial N, P. Nah, N ini adalah 4, P-nya adalah 0,5 karena koin seimbang, jadi kedua sisinya, gambar dan angka memiliki peluang yang sama besar untuk muncul. Jadi masing-masing 0,5. Nah, gambar 0,5 dan angka 0,5. Jadi P-nya ini adalah 0,5. Nah, P untuk rumus berdistribusi binomial itu adalah P(X) sama dengan K sama dengan kombinasi N dan kombinasi K dari N P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Nah, jadi kita ketahui bahwa X yang sama dengan 3, jadi Px sama dengan 3 itu sama dengan kombinasi 3 dari 4 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 1 dikurang 0,5 pangkat 4 min 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 min 3 faktorial dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 1 sama dengan 4 faktorial itu 24 per 3 faktorial itu 6, 4 dikurang 3 itu 1 faktorial jadinya. Kemudian 0 ini 3 ditambah 1 jadi 0,5 pangkat 4 sama dengan 24 per 6 dikali 0,125 sama dengan 3 per 6 sama dengan kita sederhanakan jadi 1/2. Oke, lanjut ke distribusi usus variabel acak diskrit yang sama yang tadi. Program undian berhadiah umroh bagi pembeli salah satu merek kopi instan memiliki tingkat keberhasilan 15%. Tentukan peluang seorang pembeli memenangkan hadiah pertama kali pada undian keempat. Nah, misalkan X adalah variabel acak yang memenangkan undian pertama kali, maka X ini berdistribusi geometri. Nah, X dengan P-nya ini adalah 15% atau 0,15. Nah, rumusnya adalah P, X sama dengan K sama dengan P dikali 1 min P pangkat K min 1. P, X sama dengan 4 karena pada undian keempat ya kita ketahui. Jadi P-nya ini kita ganti dengan 0,15, K-nya diganti dengan 4. Jadi 0,15 dikali 1 min 0,15 pangkat 4 min 1 sama dengan 0,15 dikali 0,85 pangkat 3 sama dengan 0,15 dikali 0,614 sama dengan 0,0921. Nah, jadi peluang seorang pembeli memenangkan hadiah pertama kali pada undian keempat adalah 0,0921. Next, distribusi usus variabel acak yang kontinu nih sekarang. Waktu tunggu pesanan Grab di suatu kafe memiliki laju 20 menit. Tentukan peluang seorang driver Grab menunggu pesanan kurang dari 15 menit dan tentukan peluang seorang driver Grab menunggu pesanan lebih dari 15 menit. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan waktu tunggu pesanan Grab di suatu kafe, maka X ini berdistribusi eksponensial karena ini continue dan ada kata laju di sini berarti eksponensial, berdistribusi eksponensial. Dengan lambdanya itu adalah 20 menit ini. Nah, rumusnya adalah peluang X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B sama dengan lambda integral A sampai B E pangkat min lambda kali X dx. Nah, yang pertama itu kan kurang dari 15 ini. Jadi peluang PX kurang dari 15 berarti dari 0 sampai 15. Peluang X kurang dari
lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 15 sama dengan lambdanya itu 20 integral 0 sampai 15 ini dari sini dikali pangkat min 20 X dx sama dengan integral 0 sampai 15 20 kita masukkan jadi 20 dikali pangkat min 20 X dx sama dengan nah ini 20 X itu kita misalkan dengan U. Nah, kemudian DU per DX itu berarti 20. Nah, DU sama dengan 20, ini kita tunda ruas, jadi 20 DX. Jadi, integral 0 sampai 15 itu integral 0 sampai 15 pangkat min U, ini kita ganti U kan. Nah, 20 DX itu adalah DU dari sini tadi, sama dengan eh, hasil integralnya min E pangkat min U dari 0 sampai 15. Nah, itu kita U-nya kita ganti kembali jadi 20X. Jadi min pangkat min 20X 0 sampai 15. Kemudian kita masukkan 15 ini ke dalam X dan 0-nya juga ke dalam X. Jadi min pangkat min 20 dikali 15 dikurang min. Jadi kan plus ya. Di min 20 dikali 0 yaitu 0. Nah, sama dengan pangkat 0 itu kan 1 dikurang pangkat min 20 dikali 15 sama dengan min 300. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, yang kedua itu lebih dari 15. Jadi peluang X lebih dari 15 sama dengan peluang dari 15 sampai tak hingga. Jadi peluang X lebih dari sama dengan 15 dan X kurang dari sama dengan tak hingga sama dengan 20 integral 15 sampai tak hingga pangkat min 20 X dx sama dengan integral 15 sampai tak hingga dimasukin 20 pangkat min 20 X dx sama dengan kalau tak hingga berarti kita nanti jadi limit B mendekati tak hingga. Jadi integral 15 sampai B 20 pangkat min 20 X dx sama dengan limit B mendekati tak hingga integral ini jadi min pangkat min 20 X 15 sampai B. Nah, sama dengan min limit B mendekati kita hingga E pangkat min 20 B dikurang limit ini karena tidak ada B-nya nih yang di 15 ini jadi ya langsung saja E pangkat min 300 dari hasil 20 jika 15. Nah, sama dengan E min 300. Nah, pangkat min 300 ini ya, hasilnya adalah 5,15, 5,15 dikali 10 pangkat min 131. Oke, dan next. Oke, selanjutnya, hmm, soal selanjutnya tentang formula Bayes. Untuk mengetahui apakah seseorang terpapar COVID atau tidak dapat diketahui melalui tes PCR. Jika seseorang yang dites PCR sedang mengalami flu, maka 97% hasilnya positif COVID. Jika seseorang yang dites PCR tidak dalam keadaan flu, maka hasilnya negatif dengan akurasi 95%. Diketahui bahwa dari keseluruhan populasi, peluang seseorang terpapar COVID adalah 0,5%. Jika diketahui seorang sampel, jika dipilih seorang sampel secara acak, kemudian dilakukan tes PCR, berapa persen peluang bahwa seorang tersebut benar-benar terpapar COVID? Nah, kita ketahui omeganya, yaitu X orang yang terkena COVID dengan hasilnya positif, terus orang yang terkena COVID, dia pasti kena COVID nih, terus hasilnya negatif gitu. Terus orang yang tidak terkena COVID, yaitu X komplement, hasilnya positif, terus X komplement hasilnya negatif.
Nah, kita misalkan nih kejadian hasil tes positif yaitu hasilnya positif, yang hasilnya positif yang ini dan ini itu kita misalkan dengan A. Kemudian kejadian seorang yang terkena COVID yaitu XP dan XN itu dengan B kita misalkan. Nah, maka untuk mencari berapa persen peluang bahwa orang tersebut benar-benar terpapar COVID itu dengan peluang B dengan syarat A telah terjadi, di mana eh, PB dikali PA dengan syarat B dibagi dengan PB dikali PA dengan syarat B ditambah B komplement dikali PA dengan syarat B komplement. Nah, kita ketahui bahwa PB itu adalah 0,5%. Orang yang eh, terkena COVID itu peluangnya 0,5%. Kemudian peluang B komplement yaitu sama dengan satu dikurang peluang B. Peluang B itu kan tadi 0,5%. Jadi satu dikurang 0,5% yaitu sama dengan 99,5%. Nah, peluang A bersyarat B itu adalah 97% yang ini. Kemudian peluang A bersyarat B komplement itu sama dengan satu dikurang peluang A komplement dengan syarat B komplement sama dengan satu dikurang 95% sama dengan 5%. Nah, kita substitusikan saja nilai-nilai yang sudah kita ketahui ini. Jadi PB dikali PA syarat B itu 0,5 dikali 97% dibagi PB dikali PA syarat B ditambah PB pangkat C dikali PA syarat B komplement. B komplement dikali PA dengan syarat B komplement sama dengan PB-nya 0,5 dikali PA syarat B itu 97% ditambah PB komplement itu 99,5%, PA syarat B komplement itu 5%. Jadi hasilnya adalah 8,88%. Jadi persen peluang bahwa orang tersebut benar-benar terpapar COVID adalah 8,88%. Nah, next, nomor 10 yaitu kejadian saling bebas. Sebuah dadu seimbang diundi dua kali. Misalkan A. Munculnya mata dadu ganjil pada pengundian pertama dan B. Itu semua pasang X1, semua pasangan X1 X2 dengan X1 sama dengan 4 atau X2 sama dengan 5. Dengan kata lain maksudnya nih muncul mata dadu 4 atau 5 pada pengundian keduanya. Apakah A dan B ini saling bebas? Nah, kita bikin tabel kembali, tabel omega. Yang mana eh, untuk yang A itu munculnya mata dadu ganjil pada pengundian satu. Pengundian pertama kan yang ini kan. Pengundian pertama ini kedua. Jadi yang bermata dadu ganjil itu adalah satu, tiga, dan lima. Berarti sederet. Satu, tiga, dan lima ini. Kemudian em, mata dadu 4 atau 5 muncul pada pengundian kedua. Nah, berarti kan yang ini. Pengundian kedua. 4 4 4 sama 5. Nah, jadi kita ketahui bahwa peluang A-nya itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 juga, ini 6 juga, jadi 6 kali 3 adalah 18 per, totalnya berapa nih? Ada 36. Jadi 18 per 36 sama dengan 1/2. Peluang B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 2 sama dengan 12 per 36 sama dengan 1/3. Nah, kita cari juga peluang A iris B-nya. Peluang A iris B-nya itu yang mana sih? Yang eh, dia merupakan A juga, merupakan B juga gitu. Jadi eh, yang ini 1,4, 1,5, 3,4, 3,5, 5,4 dan 5,5. 2,4 ini bukan karena dia merupakan peluang bagian dari B dan yang ini juga. Jadi yang di lingkar kuning adalah yang
A iris B. Nah, peluangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/36. Jadi sama dengan 1/6. Nah, untuk mengetahui dia saling bebas atau tidak, itu harus peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, peluang A iris B itu kan 1/6. Nah, peluang A itu 1/2 kita kalikan dengan peluang B 1/36. Hasilnya 1/6. Nah, karena peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B itu sama-sama 1/6, jadi A dan B ini saling bebas. Seperti itu. Dan next ke soal selanjutnya. Kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Nah, tadi kan sebelumnya kejadian saling bebas aja nih. Nah, nanti aku tunjukin yang tidak saling bebasnya. Sebuah dadu seimbang diundi 2 kali. Misalkan A-nya ini jumlah mata dadu adalah 6. Nah, B ini mata dadu 2 atau 4 pada pengundian 2. Dan C jumlah mata dadu adalah 4. Apakah A dan B, B dan C ini saling bebas? Kita buat lagi tabel dengan sigma. Tabel sigma. Jadi, kita cari jumlah mata dadunya itu adalah 6. Dan jumlah mata dadunya 6 itu adalah 5,1. 5 tambah 1 kan 6. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 3, 6. Nah, jadi yang jumlah mata dadunya adalah 6 itu ada 5 nih. 5,1, 4,2, 3,3, 2,4, dan 1,5. Jadi peluang A itu adalah 5/36. Totalnya nih ada 36. Hasil kan. Nah, kemudian ada dari 2 atau 4 pada pengundian pertama. Nah, pengundian pertama kan yang ini nih. Nah, jadi 2, 2, 2, sama 4, 4, 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali 2. Jadinya 12/36 sama dengan 1/3. Kemudian jumlah mata dadu adalah 4. Jumlahnya 4 nih. 3 tambah 1, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi ada 31, 2, 3 kan? 3/36 sama dengan 1/12 peluangnya. Kemudian kita cari peluang, karena ini yang dicari adalah A dan B sama B dan C, jadi kita cari peluang A iris B dan peluang B iris C-nya. Nah, peluang A iris B-nya itu yang A juga, B juga. Yang mana nih? Oh, yang kuning. A juga, B juga. 2,4 sama 4,2. Jadi 2/36 sama dengan 1/18. Nah, peluang B iris C-nya yang B juga, C juga, itu cuma yang ini 2,2. Jadi 1/36. Nah, kita cari. Kita cari peluang A iris B itu kan 1/18. Nah, peluang A untuk mencari jet saling bebas itu kan peluang A iris B dikali peluang A dikali peluang B kan. Nah, harus sama nih yang ini dan yang ini harus sama. Nah, peluang A itu kan 5/36 dikali peluang B-nya 1/3. Nah, dikali hasilnya 5/108 nih. Wah, 1/18 tidak sama dong dengan 5/108. Berarti dia ini, karena nggak sama, maka A dan B ini tidak saling bebas. Seperti itu, guys. Nah, kemudian peluang B iris C sama dengan peluang B dikali peluang C. Peluang B iris C ini kan 1/36. Nah, itu kita sama dengan ini dengan peluang B itu 1/3, peluang C-nya 1/12. 3 dikali 12 itu kan 36. Wah, sama nih dia 1/36 sama dengan 1/36. Jadi, peluang B iris C sama dengan peluang B dikali peluang C. Maka B dan C-nya ini saling bebas. Nah, seperti itu. Kalau tidak sama dengan, berarti dia tidak saling bebas. Kalau dia sama dengan, maka mereka saling bebas. Itu. Next. Kejadian saling bebas secara berpasangan. Pengundian dadu seimbang 2 kali dengan pengundian dadu seimbang 2 kali. Jadi kita undi dadu seimbang ini 2 kali. Definisikan kejadian-kejadian berikut. Dan A1 ini sama dengan kurung perawal 2, 4, 6. Dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A2-nya 1,135 dikali 2, 4, 6. Kita gabung dengan 2,
4, 6 dikali 1, 3, 5. A3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 1, 3, 5. Pertanyaannya, apakah A1 dan A2 saling bebas? Apakah A1 dan A3 saling bebas? Apakah A2 dan A3 saling bebas? Dan apakah A1, A2, A3 saling bebas berpasangan? Kita akan tahu nih, saling bebas berpasangan itu akan seperti apa. Yang pertama, kita definisikan dulu nih. Maksud 2, 4, 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seperti apa sih? Nah, jadi 2,1, 2,2, 2,3 seterusnya sampai 2,6, kemudian 4,1, 4,2 seterusnya sampai 4,6, terus 6,1 seterusnya sampai 6,6. Nah, A2-nya 1,2, 1,4, 1,6, terus 3,2, 3,4, 3,6, terus 5,2, 5,4, 5,6. Nah, udah dituliskan nih. Nah, kita lanjutin dengan yang ini. 2,1, 2,3, 2,5 gitu. 4,1, 4,3, 4,5, 6,1, 6,3, 6,5. Nah, A3-nya itu 1,1, 1,3, 1,5, 2,1, 2,3, 2,5 seterusnya nih sampai 6,1, 6,3, 6,5. Nah, sudah kita definisikan. Selanjutnya kita bikin tabel sigma lagi. Yang mana A1 itu itu ada 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, sampai 2,6 no. Nah, pokoknya yang dikotakin biru itu adalah A,1, A,1, A1. Nah, A2-nya itu yang di lingkaran hitam, A3-nya yang dikotakin merah, ini semuanya ini. Hmm. Terus A1 iris A2 iris A3. Yang mana eh, ada A1 di sini, A2, A3. Jadi itu ada 2,1, 4,1, 6,1, 2,3, 4,3, 6,3, 2,5, 4,5, dan 6,5. Peluang A1 itu, A1 kan yang biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18 per 3, 6. Namanya 1,2, 1,2. Peluang A2-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 berarti 18 per 3, 6 sama dengan 1/2 juga nih. Kemudian A3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18 per 3, 6 sama dengan 1/2. Nah, kita cari peluang A iris A2. A1A. A2. A1, A2. Gimana nih? Yang biru dan yang hitam. Nah, yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 3, 6. Sama dengan 1/4. A1 dan A3. A1 dan A3. Mana nih? Biru dan merah. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 3, 6 sama dengan 1/4. Kemudian A2 dan A3. A2 dan A3. Hitam dan merah. Hitam dan merah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 3, 6 sama dengan 1/. Kemudian yang ketiga-tiganya nih yang warna hijau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 3, 6 sama dengan 1/4. Oke, kita cari yang A. Apakah A1 dan A2 saling bebas? Jadi peluang A1 iris A2 sama dengan peluang A1 dikali peluang A2. Itu, ini kan 1/4 ya, peluang A1 iris A2. Nah, A1-nya 1/2, A2-nya 1/2 juga. Jadi, 1/4 sama dengan 1/4 sama nih dia. Maka A1 dan A2 ini saling bebas. Nextnya, peluang A1 iris A3 sama dengan peluang A1 dikali peluang A3. Peluang A1 iris A3 itu kan 1/4. Peluang A1 itu 1/2, peluang A3 1/2. Jadi 1/2 kali 1/2 kan 1/4. Sama nih dia. Wow. A1 dan A3 itu saling bebas. Next. Peluang A2 dan A3. Nah, peluang A2 iris. Peluang A2 iris A3 itu kan 1/4. Nah, peluang A2-nya 1/2, peluang A3-nya 1/2 juga nih. Jadi 1/4 kan kalau dikalikan. Maka sama-sama 1/4 jadi A2 dan A3 ini nih saling bebas. Nah,
Karena A, B, C ini saling bebas nih. Udah kita ketahui mereka saling bebas, maka A1, A2, dan A3 itu saling bebas secara berpasangan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya salah satunya tidak saling bebas, maka A1, A2, A3 ini tidak saling bebas secara berpasangan. Seperti itu. Dan next, sifat-sifat ekspektasi. Wah, diberikan suatu variabel acak X dan Y saling bebas dengan EX sama dengan 4 dan EY itu 6. Kita tentukan E 5X ditambah 2 dan E XY. Nah, untuk E 5X plus 2 itu sama dengan 5 dikali EX ditambah E2. Nah, 5 dikali EX, X itu berapa? 4. Jadi 5 dikali 4 ditambah E, X sama dengan 2. E2 ini sama dengan E, X sama dengan 2. Berarti dia nilainya adalah 2 gitu. Nah, 2 jadi 5 kali 4 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22. Nah, selanjutnya EXY sama dengan EX dikali XEY. Nah, EX yang 4, EY-nya 6. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, seperti itu. Next, ke soal selanjutnya. Sifat-sifat varians. Diberikan X dan Y variabel acak saling bebas dengan EX sama dengan 3, EX kuadrat sama dengan 15, EY sama dengan 5, EY kuadrat sama dengan 25. Tentukan V, V, X plus Y, V 2X plus 5, V 3Y min 3, V 2X plus Y. Nah, Vx itu kan sama dengan EX kuadrat dikurang EX kita kuadratin sama dengan X kuadratnya itu kan 15. Nah, X kita kuadratin kan 3 pangkat 2 sama dengan 15 dikurang 9 sama dengan 6. Nah, VY-nya EY kuadrat sama dikurang EY kita kuadratin sama dengan EY kuadrat itu 25. Kemudian EY itu 5 kan. Jadi 25 dikurang 5 kuadrat sama dengan 25 dikurang 25. 0. Nah, untuk yang pertama yang A ini V X plus Y sama dengan Vx ditambah Vy sama dengan 6 ditambah 0 sama dengan 6. Terus V 2X ditambah 5 sama dengan 2 ini kita kuadratin. Terus Vx ditambah Vx sama dengan 5. Ini V5 itu. Jadi Vx sama dengan 5 sama dengan 2 kuadrat kan 4 kali Vx. Vx itu berapa? 6. 4 kali 6 sama dengan 24 ditambah Vx sama dengan 5 itu adalah 0. Sama. Bukan. Kalau X sama dengan 2 atau X sama dengan 5 kan hasilnya 5 ya. Nah, kalau di V ini varians itu 0 hasilnya guys. Jadi 4 kali 6 ditambah 0 sama dengan 24. Selanjutnya V 3Y dikurang 3 sama dengan 3 kita kuadratin. VY VY dikurang VY sama dengan 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, VY-nya 0, 9 kali 0 dikurang, ini hasilnya 0 ya guys. Jadi 0 dikali 0, 0. Oke. Terus V 2X plus Y sama dengan 2 kuadrat Vx sama dengan, ditambah VY. Sama dengan 2 kuadrat, 4 Vx-nya 6, 4 kali 6 ditambah 0 sama dengan 24. Nilai ekspektasi dari variabel acak diskrit X selanjutnya. Jika X adalah variabel acak diskrit dengan peluang masing-masing P, X sama dengan 0 sama dengan 0,2, PX sama dengan 1 sama dengan 0,3, PX sama dengan 2 itu sama dengan 0,4, berapakah EX? Rumus X itu adalah sigma I sama dengan 0 sampai 2, XI dikali PX sama dengan XI-nya. Nah, diketahui PX sama dengan 0,2, PX sama dengan 1, 0,3, PX sama dengan 2 itu 0,4, maka EX yaitu sama dengan
kan sigma ya, jadi 0 sampai 2. Jadi XI-nya ini kita ganti dengan 0, 1, 2. Jadi X0 itu adalah 0, yang ini 0, X0 itu 0, X1-nya 1, X2-nya 2. Jadi 0, 1, 2, kemudian PX sama dengan X0. Nah, ini kita masukin 0,2, terus 0,3, 0,4. Jadi 0 dikali 0,2, 0. 1 dikali 0,3, 0,3. 2 dikali 0,4 sama dengan 0,8. Kita jumlahkan nih. Kalau sigma itu dijumlahkan, jadi hasilnya adalah 1,1 X ya. Next. Nilai ekspektasi dari variabel acak diskrit X pada distribusi geometri nih. Sebuah percobaan dilakukan dengan cara melempar bola ke dalam keranjang. Misalkan variabel acak X menyatakan jumlah lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan bola masuk ke keranjang pertama kali. Jika peluang bola masuk ke keranjang adalah 0,4, berapakah ekspektasi EX-nya? Nah, kita ketahui bahwa P-nya itu 0,4. Maka X-nya berdistribusi geometrik. Karena kita ketahui P itu kan tadi. Jadi EX itu sama dengan 1/P. Untuk geometri itu 1/P. Sama dengan 1/0,4. Hasilnya 2,5. Seperti itu. Lanjut, nilai ekspektasi dari variabel acak kontinu X. Sebuah variabel acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang PDF fx sama dengan 3x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2. Berapakah ekspektasi EX-nya? EX di sini sama dengan integral minus min tah hingga sampai tah hingga x fx dx. Karena fx-nya ini 3x hanya pada interval 0 sampai 2, maka EX sama dengan integral 0 sampai 2 x dikali fx-nya kita ganti dengan 3x dx sama dengan integral 0 sampai 2 3x kuadrat nih. Kita hasilkan 3x kuadrat dx sama dengan 3-nya kita keluarin. Integral 0 sampai 2 x kuadrat dx sama dengan 3. Kita hasilkan ini jadi x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 2. Kemudian sama dengan 3 kalau hasil menghasilkan ini itu adalah jadi 2 pangkat 3 per 3 dikurangin dengan 0,3/3. Jadi ini 2 dikurang 3 gitu. Jadi hasilnya sama dengan 3 dikali 2/3/3. Karena kan ini kan 0 ya. 0/3 kan 0. Nah, kemudian 2/3 hasilnya 8. Jadi sama dengan 3 dikali 8/3. Sama dengan kita bisa coret. Kita bisa kalikan itu hasilnya akan 8. Jadi nilai ekspektasi X-nya itu adalah 8. Oke. Lanjutkan nilai ekspektasi dari distribusi peluang kontinu distribusi eksponensial nih. Sebuah sistem antrian memiliki waktu antara kedatangan pelanggan yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,5. Berapakah ekspektasi waktu antar kedatangan pelanggan? EX ini sama dengan 1/lambda sama dengan, jadi untuk mencari ekspektasi pada distribusi eksponensial itu rumusnya adalah 1/lambda sama dengan 1/0,5. Itu adalah 2 nilai ekspektasinya. Kita lanjut ke nilai variansi dari distribusi peluang diskrit, distribusi negatif binomial. Sebuah percobaan menghasilkan keberhasilan dengan probabilitas P sama dengan 0,30 hingga mencapai 7 keberhasilan. Berapakah variansi jumlah kegagalan dalam percobaan ini? N keberhasilan kita ketahui adalah 7 dan P-nya itu 0,30 kan. Maka Vx-nya variansi itu sama dengan ini pada distribusi negatif binomial. Jadi rumusnya N dikali 1 min P per P kuadrat sama dengan N-nya kita ganti 7, P-nya kita ganti 0,30. Sama dengan 7 dikali 1 dikurang 0,30 per 0,30 kuadrat. Sama dengan 7 dikali 0,7 per 0,09. Sama dengan 4,9 per 0,09. Hasilnya mendekati 54,44. Jadi nilai variansi jumlah kegagalan dalam percobaan tersebut adalah 54,44.
Selanjutnya nilai variansi jika diketahui nilai ekspektasinya. Diketahui waktu hidup bola lampu merek B berdistribusi eksponensial. Misalkan rata-rata waktu hidup bola lampu tersebut adalah 10 tahun. Jika X merupakan variabel acak yang menyatakan waktu hidup bola lampu merek B, maka nilai variansinya adalah diketahui rata-ratanya ini 10 tahun nih. Rata-rata itu EX. Nah, kalau eksponensial itu rumus X-nya kan 1/lambda. Maka 10 sama dengan 1/lambda. Nah, kita pindah ruas jadi lambda sama dengan 1 dipindah jadi 1/10. Nah, buat kita cari nih baru variansinya karena kita udah tahu lambdanya kan. Jadi Vx-nya sama dengan 1/lambda kuadrat sama dengan 1/1/10 kuadrat sama dengan 1/1/1/100 sama dengan ini kan 1 dibagi 1/100 ya sama aja. Nah, kalau dibagi hasilnya kita kalikan dulu dan ininya dibalik 1/100-nya. Jadi 1 dikali 100/1 sama dengan 100. Jadi nilai variansinya adalah 100. Seperti itu guys. Eh, itu saja soal-soal akan saya, yang saya bahas. Terdapat 20 soal. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.